Satu yang penting juga, Abang juga pasti setuju nih. Tadi kan kita bahas Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan segera memimpin bangsa ini didampingi Wakil Presiden. Nah ini penting loh ya. Istilah Wakil Presiden ban serep atau apa. Tentu kan ini soal bagaimana manajemen dan gaya kepemimpinan seorang presiden untuk menempatkan wapresnya seperti apa dan bagaimana. Prof. Renat melihatnya seperti apa? Ini susahnya, saya tidak melihat kekuatannya, belum melihat kekuatannya. Mungkin juga karena saya tidak hati-hati berada- sekali, Prof. Ya. Saya tidak melihat, belum melihat. Saya belum melihat kekuatannya. Bijaksana, Bang. Belum Karena kelihatan saya mungkin, juga Prof. tidak berada di lingkaran itu. Iya. Saya tidak tahu apa yang diucapkan di yang secara real, secara natural. Yang kita lihat kalau jawaban-jawaban di televisi kan seperti itu. Iya. Dan saya tidak, dengan jawaban seperti itu kita nggak tahu kekuatannya. Kalau mau ditaruh misalnya karena pernah jadi wali kota, uruslah dalam negeri misalnya gitu Iya. ya. Rasanya enggak. Uruslah ekonomi, rasanya juga enggak gitu kan. Uruslah misalnya ekonomi kreatif begitu. Mungkin iya, tetapi ekonominya bagaimana begitu Iya. ya. Nah, karena ketika Pak Prabowo mengambil itu, yang kita pelajari atau kita dengar gitu ya dalam pikiran banyak orang itu adalah sebagai vote getter. Iya, ya. vote getter, ya. Jadi dengan karena bapaknya berhasil, orang sayang, terus kemudian anaknya juga didukung oleh masyarakat begitu. Tapi keahliannya kan belum Plus kebaca, bansos, karena masih betul. sedikit ya, plus adanya bansos dan sebagainya. Bagaimana Prof Bukan, mengakomodir itu? artinya begini. Ya. Kalau mendengar penjelasan Prof. Renaud, itu berarti dari segi manajemen ini bisa liabilities gitu. Mungkin ya liabilities kalau dia membawa banyak masalah. Kalau Fufufa oke, dipercayai oke. oleh masyarakat, Iya, iya, iya. Kalau terus kemudian terjadi blunder, kesalahan ngomong, ada lagi dosanya yang di netizen ini kan sekarang ganas, Oh, iya, iya. dikulitin Galak. kita gitu ya. Sepatu kita aja dicek nih mereknya apa, harganya berapa, pernah Iya, dipakai di itu mana. betul. Tas istri kita pun dikomentari sama netizen. Itu bisa menjadi liabilities kalau salah ngomong, kalau tengkar, kalau segala macam. Kalau dia hanya duduk di situ dan mempersiapkan diri di hari esok, barangkali ya normal-normal saja begitu ya, kecuali nanti dianggapnya menjadi dua matahari, itu baru akan menjadi Ya bagaimana, Prof? Kelihatannya kalau dari penjelasan atau dari apa yang kita lihat, Pak Prabowo itu didampingi oleh orang yang sedang belajar. Iya memang begitu. Jadi barangkali Pak Prabowo akan memberikan tugas-tugas yang bersifat protokoler. Saya tidak bisa, tolong hadir membuka di sana begitu. Ya mungkin ada peran-peran seperti itu yang bisa diberikan. Atau barangkali Pak Prabowo nanti akan mengambil salah satu yang terkait dengan mengatasi masalah kemiskinan misalnya gitu ya. Udah beresinlah itu masalah itu begitu. Ya, saya kira seperti itu. Ya, artinya seorang pemimpin, leader, dia kan harus tahu kapasitas para pembantunya. Iya. Kalau Wapres kan pembantu plus ya Prof ya. Artinya tadi Anda katakan juga itu sebagai salah satu unsur mendapatkan suara dari pendukung-pendukung Pak Jokowi. Ya. Nah, apakah dalam jangka waktu satu periode kepresidenan itu akan seperti itu? Tadi Abang bilang ini magang dulu lah, ya kan? Sampai kapan? Dan mungkin Pak Prabowo Sementara tidak ada waktu. Tidak ada Artinya waktu untuk belajar menentukan lagi bahwa sebenarnya. evaluasi 3 bulan. 3 bulan, Karena ini kan elected. Betul. Ya, tapi kan ini kepemimpinan politik. Iya. Berbeda dengan kepemimpinan manajerial biasa. Kalau kepemimpinan politik kita kan nggak tahu di situ ada perjanjian-perjanjian apa. Deal-deal apa ya? Apakah misalnya Pak Jokowi pernah mengatakan saya bantu kamu tapi nanti kamu bantu anak saya misalnya. Dan apakah kedua orang ini komit menjalankan itu ya? Apakah ini di ruang yang vakum sehingga tidak ada aktor-aktor lain yang nanti mengatakan udahlah kan ini hak prerogatif di tangan Bapak Iya. gitu ya. Macam-macam. Jadi dalam hal begitu kita nggak tahu yang benarnya apa yang terjadi. Tapi sampai sekarang kita belum melihat kekuatan itu di mana. Sebentar, Abang tergelitik soal apa ini? Saya serius loh dengerin Prof Renat. Saya biasanya mendengar penjelasan Prof. Renaud itu mengalir gitu. Kalau yang ini agak Ada sesuatu. Saya tidak bisa mengatakannya. Saya misalnya bertemu dengan Emil Dardak. Iya. Terus Emil bercerita sama saya. Ternyata Mas Renal tuh, Mas Gibran tuh orangnya luar biasa. Begini. Saya liatin. Ya. Tentu saya percaya Emil Dardak kan anaknya cerdas. Saya percaya itu.
mungkin dia mampu membaca itu karena generasinya kan dia lebih dekat Iya. ketimbang saya begitu. Iya. Mungkin kita Berarti mungkin Prof Lela harus ngopi sama Mas Gibran ya, baru bisa menyelami dan mendalami gitu. makan martabak. Tapi sebentar Bang, penting juga begini. Kan eranya Gen Z kan sekarang, Gen Ya, Z kan, ya. yang juga menjadi salah satu kekuatan bangsa ini dalam Ya. pembangunan ke depan. Ya. Apakah bisa salah satu aspek itu yang menjadi alasan seorang presiden menempatkan wapresnya juga untuk berkomunikasi publik lebih banyak kepada kalangan muda? Kalau dia bisa menjadi teladan di antara Gen Z bisa, tapi kalau tidak menjadi teladan, ini satu persoalan sendiri. Jadi orang memilih itu karena melihat Iya, iya. bapaknya atau melihat sosok orang itu. Iya. Karena Berat juga. Saya belum berhenti tertawa. dengan Berat juga. penjelasan tugas Prof. kita sebagai orang tua itu adalah menjadikan anak kita mandiri karena kita tidak hidup selamanya kan. Oh, kalau saya sih Jokowi berusaha kan- untuk itu, Prof. Tapi kan Mas Gibran bukan anak saya. Bukan, harus ada Maksud tanggung saya- jawab seorang anak ketika dipercaya untuk begitu, jangan permalukan orang tua. Ya. Maksud saya kan Pak Jokowi tidak hidup selamanya. Iya. Jadi Gibran itu tidak bisa mengambil kredit dari bapaknya terus menerus. Kemarin bisa, tapi ke depan Sekarang nggak perlu he lagi need to tuh. be himself, Iya. gitu kan? Dia harus menunjukkan jati dirinya, leadershipnya. Who knows bahwa pada usia tertentu orang tiba-tiba kelihatan berubah, kelihatan wah, Iya. tiba-tiba besok dia latihan bicara, Iya. bicaranya mantap begitu ya. Terus Iya. tiba-tiba dia bicara lingkungan hidup, kan dia Iya. ngomong soal apa greenflation, Betul, kan? betul. Ah, Iya. ambil kredit. Greenflation yang kebetulan belajar 1 menit atau 1 jam sebelumnya, lalu mungkin sudah lupa sekarang. Tapi saya berharap itu bisa terjadi. Artinya kan kita tidak ingin gonjang-ganjing atau nanti malah jadi masalah bagi negara kita. Ya kalau Gibran ingin eksis, ya jadi mandiri dan perkuat diri, bikin jadi diri benar-benar pinter. Dulu kan Pak Jokowi juga dikatain pelongo-pelongo, Iya. begitu kan. Harus belajar cepat dong ya. Ya, dan untuk menjadi bisa belajar cepat dan hebat harus menghadapi masalah. Atau jangan-jangan Kalau Bang, tidak begini aja, serahkan ke Pak Jokowi untuk mentoring Gibran, kan boleh juga, Prof. Serahkan pada Pak Prabowo. Bukan, Pak Jokowi Prabowo kan minta bisa Pak kan? Jokowi mentoring wapresnya. mentoring wapres. Atau Bang, jangan-jangan ini Bang, transformasi ini maksudnya juga bahwa Pak Prabowo ingin wapresnya bertransformasi gitu loh. Tolong dibaca. Prof, apakah segala sesuatu harus bisa dibaca, Prof? Kalau kita bicara karakter, gaya kepemimpinan, gaya komunikasi, orang berorang misalnya, Prof. Ya tentu harapan kita bisa membaca karena itu adalah pemimpin. Karena pemimpin itu akan diikuti dan arahnya kemana. Kalau kita tidak bisa membaca, bagaimana kita bergerak ke arah mana? Apakah harus random terus? Kan tidak. Prof, jangan-jangan ini urusan yang begini ini karena urusan kelas menengah atas, tapi bawah nggak pernah memikirkan yang begini. Oh ya, masyarakat di bawah tidak peduli. Yang penting kan dia makanannya cukup, Tersedia, harga terjangkau, bisa makan, bisa dapat pekerjaan dan sebagainya. Prof, apakah ada, kebetulan kita sudah bicara Wapres, Sudah. kebetulan adalah putranya Pak Jokowi kan. Iya. Sekarang soal posisi Pak Jokowi. Ya. Kan selama ini kan selalu dibilang Prabowo itu akan ada di bawah bayang-bayang Jokowi. seorang Jokowi. Sambil ada matahari kembar atau akan seperti apa? Memanage yang beginian gimana, Prof? Kalau kita lihat dari susunan kabinet dan masih banyak orangnya ya, Pak Jokowi itu pasti atas dasar rekomendasi Pak Jokowi. Betul. Ya pengaruh Pak Jokowi juga besar dan harus diakui juga kemenangan Prabowo itu adalah karena di-endorse oleh Pak Jokowi. Iya. Itu betul. Jadi kita tidak bisa mengatakan nggak mungkin lah Jokowi itu berlepas sama sekali. Saya kira enggak ya. Partai politik saja bisa berganti ketuanya dan sebagainya. Dan barangkali setelah itu kita ada kejutan lagi, Pak Jokowi akan berlabuh di mana yang akan menjadi kendaraannya begitu. Harapan saya sih ketika pemimpin sudah selesai, ya dia benar selesai bahwa pemerintahan ke depan itu harus dibawa kendali kita, saya kira tidak, karena setiap zaman ada orangnya. Iya, setiap orang ada zamannya juga. Setiap orang ada zamannya. Jadi kita berikan itu supaya bangsa ini ke depan tuh ada pemimpinnya Iya. masing-masing sesuai zaman ya. Pemimpin itu apa? Menjalankan peran untuk jaga perdamaian. Ketika ada konflik dia terlibat sebagai penengah. Dia memberikan wisdomnya. Ketika bertemu dia nggak nyinyir, gitu ya, nggak post power syndrome. Tapi dia memberikan wisdomnya, memberikan dukungannya, hubungan internasionalnya, persahabatannya, dan pengaruhnya untuk memperkuat bangsa ini ke depan. Prof, Oke.
kita ke satu hal yang menurut saya membuat kita itu selalu merasa ada di belakang, bahkan malu sebagai bangsa. Ini soal korupsi, soal manajemen korupsi. Kebetulan di salah satu agenda kemarin itu kalau yang kita dapat baca itu hari kedua itu pukul 14 itu mereka bicara soal anti korupsi. Ya. Prof melihat manajemen anti korupsi ini seperti apa? Lalu kemudian peluangnya untuk bisa meningkat lebih baik gitu di masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Korupsi ini ada dua macam. Ya, satu adalah korupsi yang benar-benar karena orang mencuri uang rakyat, ngakalin dan dengan menggunakan niat-niat tertentu. Dan ada juga orang yang ditangkap karena dia adalah weak target. Yeah. Oke. Weak target, dia bukan pelakunya, dan kita baca di koran kemudian kita senang melihat penangkapan mereka. Padahal mereka adalah sesungguhnya orang yang tidak layak ditangkap gitu. Iya. Nah, kalau itu terjadi, itu adalah tadi menciptakan yang disebut sebagai anxiety, kecemasan. Oh ya. Sekarang aja orang cemas. Kalau cemas kan objeknya tidak jelas. Bayang ketakutan. Iya, takut pada bayang-bayang. Ya. Jadi menurut saya itu harus diklarifikasi dulu oleh Harus clean. Presiden, clear, dan bicarakan dengan Pak Jaksa Agung, dengan polisi supaya hentikan kriminalisasi seperti ini dan clear. Saya ingin agar semua bisa bekerja memakmurkan bangsa ini. Yang ini tolong jangan lagi ada penangkapan di sini. Tangkap kalau ada memang kejahatan, pencurian dan lain sebagainya pelanggaran. Tapi yang orang bekerja untuk membuat itu menjadi lebih makmur, tidak perlu sampai sejauh itu. Nah, saya mau tanya, karena kan begini, waktu periode kedua, saya ikut kebetulan di Sentul Convention itu, pidato Pak Jokowi untuk memberantas korupsi, saya gigit sendiri kata Jokowi. Saya ada depannya itu, Prof. Jadi saya kaget juga dengan pidato kayak begitu. Faktanya adalah bahwa korupsi malah makin besar di periode Itu kita kedua rasakan. ini. Ya. Itu kita rasakan. Nah, sekarang Pak Prabowo kan mesti belajar dari situ gitu. Iya. Jadi saya kira yang pertama tuh kita harus kembali berdamai negeri ini, karena kemarin ini kita libatkan polisi dan TNI untuk bertarung dalam pilpres. Iya. Ya. Dalam tanda kutip. Iya. Kita ini bisa ramai nih. Ya, bisa ramai kalau kita bilang lembaganya. Enggak, bukan lembaganya. Tapi jelas-jelas di lapangan aparat itu memang banyak. Memberikan endorse, Betul. orang, oknum-oknum itu banyak sekali. Nah, jadi ke depan itu saya kira harus diberikan klarifikasi yang jelas bahwa selesai itu, sudah tidak ada lagi, dan ke depan kita harus melakukan penegakan hukum dan benar-benar kita jauhi aparat-aparat terlibat dalam begituan. Ya, seperti aparat harus punya gaji yang bagus. Nah, seperti orang menikah kan, kita ucapkan selamat menempuh hidup baru. Ya. Nah, kalau Prof Renar di hadapan Anda ada presiden, wakil presiden, dan kabinetnya yang tadi saya sebut kabinet Gemo itu, ucapan apa yang Prof mau sampaikan Kepada Prabowo dan wakil presidennya dan menterinya? Saya harapkan mereka bisa bekerja sungguh-sungguh dan sesuai dengan apa yang sudah dibahas di dalam buku ini, jalankan dan evaluasi. Jadi saya ucapkan selamat, hadapilah segala persoalan itu dan tuntaskan, dan jangan ragu-ragu untuk menjalankan apa yang sudah diucapkan. Oke, kita juga ucapin selamat bulan madu kan Bang? Sampai jumpa di 100 hari pertama. Saya selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo. Beliau dengar atau tidak, tapi saya yakin ada stafnya yang dengar. Kita doakan beliau Paling tidak wamennya Angga Prabowo ya, kebetulan teman gitu. Oke. panjang umur, sehat terus. Amin. Kalau saya bilang sampai jumpa di rapat evaluasi 100 hari. Oke, Prof Renal, terima kasih diskusi yang sangat mencerahkan. Terima kasih sudah bersama-sama Rasanya saya kita. terlalu serius hari ini. Bukan terlalu hati-hati kan, Prof? Saya selalu berhati-hati. Iya.